Kalau Nabi Muhammad. Joko Kendil ke Syekh Samsudin. Halo sobat penyejuk ID, semoga baik-baik saja ya keadaannya. Joko Kendil yang telah merantau selama 24 tahun, kehadirannya menjadi viral di media sosial dengan banyak video yang mendokumentasikan perjalanannya. Banyak warga yang merekamnya saat dia lewat. Dengan penampilan hitamnya yang khas dan topi hijau, dia mudah dikenali. Langkahnya sangat cepat dan mencengangkan. Baik panas atau gelap di siang hari, Joko Kendil terus berjalan. Dia mengungkapkan alasan hidupnya yang mengembara dan tujuan masa depannya. Dalam tayangan YouTube Sinau Hurib, Joko Kendil mengaku sudah menjadi gelandangan sejak berusia 19 tahun. Kegiatan mengembara dilakoni atas permintaan gurunya Sehedi Demak Guntur. Dalam perjalanannya, dia ingin pergi melanjutkan perjalanannya keliling dunia. Dia berencana untuk mengakhiri petualangannya pada tahun 2025. Ketika ditanya mengapa dia berjalan begitu cepat, pria itu tersebut mengatakan, "Saya tidak berjalan, saya naik macan putih ketika berjalan," ujarnya. Nama Joko Kendil merupakan pemberian dari gurunya. Nama tersebut diambil dari nama seorang murid Sunan Kalijaga, dan nama aslinya adalah Kusnan. Pengembaranya berakhir pada tahun 2025. Ia berencana untuk pergi ke gurunya lagi. Lalu katanya mau cari jodoh, bisik Joko Kendil dalam bahasa Jawa. Pasti melelahkan untuk berjalan, meskipun dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika tiba waktu sholat, ia akan singgah di masjid terdekat. Di masjid, dia akan mandi dan mencuci pakaiannya, baru kemudian dia melanjutkan perjalanannya lagi. Joko Kendil berpesan agar rajin beribadah dalam hidup karena hidup di dunia ini tidak lama. Joko Kendil sering dijumpai di makam para waliullah termasuk Syekh Maulana Samsudin atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Jogo Segoro. Makam Syekh Maulana Samsudin terletak persis di bibir Pantai Widuri, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hingga kini, makam Syekh Maulana Samsudin di Pantai Widuri Pemalang setiap harinya masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari lokal ataupun luar daerah. Pantai Utara, termasuk Pantai Widuri Pemalang, sejak dahulu merupakan salah satu jalur utama yang sering disinggahi oleh para saudagar dari mancanegara, seperti dari Gujarat Arab, India, Pakistan, Inggris, Portugis, hingga VOC Belanda. Agama Islam sendiri masuk ke Pulau Jawa dibawa oleh saudagar dari Gujarat Arab dan India yang kemudian dalam perkembangannya banyak melahirkan tokoh ulama besar seperti Wali Songo yang menjadi ujung tombak penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa dan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Dikutip dari berbagai sumber, Syekh Maulana Samsudin memiliki nama lengkap Sayyid Hasan Samsudin bin Awad Al-Ahlawi. Lahir pada sekitar tahun 1700 Masehi atau 1100 Hijriah. Diperkirakan beliau hidup pada zaman yang sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu sekitar 1717 sampai 1792 Masehi, satu masa dengan Mbah Nur Kalam Kauman Pemalang. Adapun julukan Ki Jogo Segoro atau Sang Penjaga Lautan yang digelarkan kepada Syekh Maulana Samsudin karena beliau merupakan sosok ulama besar yang tidak hanya ahli dan wawasan agama, tetapi juga memiliki wawasan dan keahlian dalam bidang strategi kelautan. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Mbah Keramat dari kata yang sebenarnya adalah bahasa Arab, yakni Sohibul Karomah. Tetapi karena pada umumnya orang Jawa sedikit sulit mengucapkan dan lebih mudah menyebutnya singkat dengan ucapan Mbah Keramat. Secara garis silsilah, Syekh Maulana Samsudin masih keturunan dari ulama besar termasyhur di dunia yang jika diurutkan sampai pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian nasabnya menyambung pada garis keturunan Rasulullah dari Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Menurut beberapa sumber, Syekh Maulana Samsudin wafat ketika sedang mengemban tugas dari Syekh Maulana Maghribi untuk mengantarkan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Namun, dalam perjalanan ke Cirebon, beliau dicegat gerombolan perampok yang mengiranya seorang saudagar.
Dalam perlawanan yang menghadapi gerombolan perampok, beliau terbunuh.